Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Aku Moga Talita Rares Beta dan teman aku Cindy Octavia Mesa Awai. Kami berdua adalah rekan sekelompok dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi Bahasa Indonesia mata kuliah yang kami miliki di semester 5 ini dengan judul Konsep Dasar Kata dan Diksi. Sebelum itu aku ingin menyampaikan aku dan Cindy itu berasal dari kelompok 5. Nah, kami berdua kolaborasi dalam pembuatan video dan penyelesaian materi. Sebelum aku masuk ke materi, aku mau menjelaskan dulu apa aja sih fungsi dan tujuan dari pembelajaran materi ini. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kosakata, kita mengetahui apa saja jenis dari kosakata, mengetahui apa yang dimaksud dengan diksi, mengetahui apa tujuan dari diksi, mengetahui bagaimana fungsi diksi, dan apa aja kata-kata ilmiah, bagaimana kriteria dari diksi dan kesesuaian diksi, serta klasifikasi kata berdasarkan diksi. Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Diksi atau pilihan kata adalah pemilihan kata-kata yang sesuai dengan apa yang hendak kita ungkapkan. Saat kita berbicara, kadang kita tidak sadar dengan kata-kata yang kita gunakan. Maka dari itu tidak jarang orang yang kita ajak berbicara salah menangkap maksud pembicaraan kita. Jadi dengan kata lain, diksi adalah pemilihan kata. Jenis kosakata. Yang pertama, kosakata dasar atau basic vocabulary adalah kata-kata yang tidak mudah berubah atau sedikit sekali kemungkinannya dipungut dari bahasa lain. Yang pertama yaitu contohnya ada istilah kekerabatan, misalnya ayah, anak, nenek, kakek, dan lain-lain. Selanjutnya ada nama-nama bagian tubuh, misalnya kepala, rambut, lidah, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata ganti, misalkan saya, kamu, dia. Yang keempat ada kata bilangan, misalkan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada kata kerja, misalkan makan, minum, tidur, pergi, dan sebagainya. Kata keadaan, suka, duka, lapar, haus. Kata benda, tanah, udara, air, binatang, dan matahari. Yang kedua ada kosakata aktif dan kosakata pasif. Kosakata aktif ialah kosakata yang sering dipakai dalam berbicara atau menulis, dan sedangkan kosakata pasif itu kebalikannya, kosakata yang jarang bahkan tidak pernah dipakai, tapi biasanya digunakan dalam istilah puitisasi. Ini contoh-contoh kosakata aktif dan pasif. Tujuan diksi itu apa sih? Yang pertama, tujuan diksi dapat mengkomunikasikan gagasan dan sesuai berdasarkan kaidah suatu bahasa, menghasilkan komunikasi puncak yang paling efektif tanpa salah penafsiran, menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai dengan harapan isi penulis, serta mendapatkan target komunikasi yang diharapkan. Untuk fungsi diksi yaitu untuk mencegah kesalahpahaman, mencapai target komunikasi yang efektif, untuk melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, agar suasana yang tepat bisa tercipta serta membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Kata-kata ilmiah. Berdasarkan KBBI edisi kedua, kata ilmiah memiliki arti bersifat ilmu. Namun pengertian dari kata ilmiah itu sendiri tidak lantas menjelaskan keilmiahan dari sebuah karya atau kegiatan yang bersifat ilmiah. Inilah contoh kata ilmiah beserta makna dan contoh kalimatnya. Kriteria diksi. Ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan, pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif. Amazing! Kesesuaian diksi. Yang pertama, hindarilah sejauh mungkin bahasa atau unsur substandar dalam situasi yang formal. Gunakanlah kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus saja. Hindarilah jargon dalam tulisan untuk pembaca umum. Penulis atau pembicara sejauh mungkin menghindari pemakaian kata-kata slang. Yang kelima, dalam penulisan jangan mempergunakan kata percakapan dan hindarilah ungkapan-ungkapan usang atau idiom yang tidak bermakna, serta jauhkan kata-kata atau bahasa yang artifisial atau tidak alami.
Klasifikasi kata berdasarkan diksi. Yang pertama berdasarkan makna. Ada makna denotatif atau makna sebenarnya, ada makna konotatif atau makna kiasan. Contoh, dia adalah wanita cantik. Ini merupakan makna denotatif. Yang kedua, dia adalah wanita manis. Ini merupakan makna konotatif. Penjelasannya, kata cantik lebih umum daripada kata manis. Kata cantik akan memberikan gambaran umum tentang seorang wanita. Akan tetapi dalam kata manis terkandung suatu maksud yang lebih bersifat memukau perasaan kita. Yang kedua ada berdasarkan leksikal atau makna tetap, yaitu ada homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda. Contohnya Bu Andi bisa membuat program perangkat lunak komputer dengan berbagai bahasa pemrograman. Bisa ini berarti mampu. Sedangkan kata bisa ular itu ditampung ke dalam bejana untuk diteliti. Bisa ini berarti adalah racun. Selanjutnya ada homofon. Homofon adalah suatu kata yang memiliki makna berbeda, lafal yang sama, dan ejaan yang berbeda. Contohnya, Guci itu adalah peninggalan masa kerajaan Kutai. Masa di sini menunjukkan waktu. Sedangkan kalimat kasus tabrakan yang menghebohkan itu dimuat di media massa. Massa yang dimaksud adalah masyarakat umum. Yang kelima ada homograf. Homograf adalah satu kata yang memiliki makna berbeda, lafal yang beda, dan ejaan yang sama. Contoh homograf, bapak dia seorang pejabat teras pemerintahan yang menjadi tersangka korupsi. Teras dalam kalimat ini berarti pejabat tinggi. Sedangkan kalimat kedua yaitu kami tidur di teras karena kunci rumah dibawa oleh Andi. Makna kata teras dalam kalimat ini adalah bagian dari sebuah rumah. Yang keenam ada polisemi. Polisemi adalah suatu kata yang memiliki banyak pengertian. Contoh polisemi adalah kepala desa, kepala surat, dan lain-lainnya. Yang ketujuh ada hipernim. Hipernim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Contohnya itu ada hantu, ikan, kue, dan lain-lain. Yang kedelapan ada hiponim. Hiponim adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh kata hipernim. Contoh hiponim yaitu pocong, kontong, wewe, sundel bolong, dan lain-lainnya. Bisa juga lumba-lumba, tenggiri, hiu, nila, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, jadi gimana nih? Udah pada paham kan tentang konsep dasar pemakaian kata dan diksi? Pasti udah pada paham lah ya. Nah, untuk itu teman-teman harus selalu mempelajari, memahami, serta mengamalkannya ke kehidupan sehari-hari. Jangan ada salah lagi dalam pemakaian kata dan diksi ya. Segitu dulu video dari kami. Untuk itu, jika ada kritik, saran, serta pertanyaan, bisa di kolom komen. Jangan lupa share, jangan lupa like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.